Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rafli Muhammad Irfani dengan nomor pokok mahasiswa 222165061. Saya dari kelas B. Dengan adanya saya di sini, saya akan mempresentasikan tentang artikel ilmiah yang telah saya buat. Hal ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Artikel yang saya buat memiliki judul yaitu Pengaruh Pendapatan Orang Tua dan Gaya Hidup terhadap Perilaku Konsumtif Remaja Kampung Bager. Langsung saya kepada materi pembahasan, yaitu yang pertama terdapat pendahuluan. Pada zaman saat ini, kebutuhan manusia tidak dapat terlepas dari keberlangsungan hidup. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia harus melakukan kegiatan konsumsi. Konsumsi ialah aktivitas ekonomi dalam memenuhi macam-macam kebutuhan. Menurut Mankiw dalam buku Valianti 2019, konsumsi sebagai pembelian barang atau jasa oleh rumah tangga. Barang yang digunakan yaitu seperti barang awet, contohnya pakaian, perlengkapan, kendaraan, atau transportasi, dan barang yang tidak awet, contohnya makanan dan minuman. Sedangkan jasa yaitu barang yang tidak memiliki wujud. Selanjutnya ada kajian pustaka, yaitu menurut Yuniarti 2015, perilaku dan pilihan konsumsi seseorang dipengaruhi oleh gaya hidup. Orang cenderung memilih barang atau jasa yang berkaitan dengan aktivitas gaya hidup tertentu, seperti buku, majalah, komputer, handphone, dan banyak lagi yang lainnya. Gaya hidup seseorang lebih cenderung modern atau mengikuti perkembangan zaman. Sebagian orang akan membeli produk pasar modern daripada di pasar tradisional, seperti berbelanja di mall, pertokoan, minimarket, butik, dan banyak lagi market-market yang lainnya. Sedangkan menurut teori Sunyoto 2013 mengungkapkan bahwa keputusan dalam melakukan pembelian seseorang dipengaruhi oleh karakteristik kepribadian, gaya hidup, usia, pekerjaan, dan situasi ekonomi. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian kali ini adalah dengan menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan menguji teori, mengungkapkan fakta, menerangkan hubungan dan efek, membandingkan variabel, memberikan deskripsi statistik, memperkirakan, dan memprediksi hasil. Hal ini dikemukakan oleh Siregar, yaitu pada tahun 2013. Selain itu, peneliti juga mewawancari beberapa para remaja. Sebelumnya, peneliti sudah mencoba dengan cara membagikan kuesioner, tetapi para remaja kurang antusias terhadap kuesioner tersebut, malah acuh terhadap kuesioner tersebut, sehingga yang mengisi kuesioner tersebut hanya beberapa, yaitu sekitar 2-3 orang saja. Dan selanjutnya yaitu adalah hasil penelitian. Yang pertama ada jumlah pendapatan orang tua per bulan. Di sini peneliti di sini mewawancarai kepada 5 orang, yaitu pada jumlah pendapatan orang tua ada yang yaitu di atas 5 juta, dari 3 juta sampai 4.999, dari 2 juta sampai dengan 3.999, bahkan yang terakhir dari 0 rupiah sampai dengan 1.999. Untuk di atas 5 juta tidak ada remaja yang memiliki orang tua mempunyai penghasilan sebesar di atas 5 juta. Sedangkan untuk 3 juta sampai dengan 4.999 hanya ada 1 orang
Untuk 2 juta sampai dengan 3.999 hanya ada 1 orang, dan untuk 0 rupiah sampai dengan 1.999 terdapat 3 orang. Jadi total keseluruhannya ada 5 orang. Dan selanjutnya ada jumlah pengeluaran remaja per bulannya. Di sini peneliti sudah membuatkan tabel ya, sama halnya seperti jumlah pendapatan orang tua. Tabel kolom yang pertama terdapat di atas 500.000, tabel kolom kedua terdapat 300.000 sampai dengan 300.000 sampai dengan 499.000. Yang tabel kolom ketiga 200.000 sampai dengan 299.000. Tabel keempat yaitu 50.000 sampai dengan 150.000. Untuk pengeluaran remaja per bulan paling tinggi yaitu ada di kisaran 300.000 sampai dengan 499, yaitu ada 2 orang. Sedangkan untuk sisanya ada di kisaran 50.000 sampai dengan 150.000, yaitu berjumlah 3 orang. Dengan demikian jika dijumlahkan terdapat 5 orang. Dan materi selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama ada pengaruh pendapatan orang tua terhadap perilaku konsumtif remaja Kampung Bager. Penghasilan orang tua merupakan faktor yang sangat menentukan terhadap perilaku konsumtif para remaja. Penelitian ini sejalan dengan teori Sugiharsono dan Wahyuni 2019 yang mengungkapkan bahwa besarnya tingkat konsumsi masyarakat menggambarkan tingkat kemampuan masyarakat itu sendiri. Tingginya tingkat konsumsi masyarakat semakin tinggi juga tingkat kemakmurannya. Menurut peneliti, yang diketahui bahwa rata-rata penghasilan orang tua berada di kisaran 0 rupiah sampai dengan 1.999.000 rupiah. Hal ini masih tergolong dalam kategori kelompok menengah ke bawah. Jadi bisa dikatakan ya, kebanyakan pendapatan orang tua remaja di Kampung Bager masih berpenghasilan kecil, karena mengetahui ya kebanyakan di sini profesinya hanya sebagai pedagang dan petani. Dan yang selanjutnya adalah pengaruh gaya hidup terhadap perilaku konsumtif remaja Kampung Bager. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil bahwasannya 3 dari 5 orang pengeluarannya per bulan bisa dibilang cukup rendah, hanya di kisaran 50.000 sampai dengan 150.000. Menurut peneliti, aktivitas yang dilakukan oleh remaja tidak terlalu banyak yang menggunakan kegiatan konsumsi, sehingga masih dikatakan sederhana, artinya mereka bergaya sesuai dengan keadaan keuangan yang dimilikinya. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwasannya pendapatan orang tua di Kampung Bager masih relatif rendah, serta pengeluaran para remaja juga untuk per bulannya cenderung normal, tidak berlebihan, tidak terlalu berpoya-poya ya. Dengan demikian, kita bisa menarik kesimpulan bahwa tingkat kesejahteraan para remaja di Kampung Bager masih dibilang kurang makmur, mengingat uang jajan yang diberikan oleh orang tuanya begitu kurang ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan untuk memenuhi keinginannya. Karena hal ini dipicu oleh dengan mata pencaharian orang tuanya yang sangat begitu mempunyai nilai gaji yang sangat kecil, yaitu sebagai petani dan pedagang. Hal itu bisa kita ketahui ya, bahwasannya gaji mereka itu tidak menentu, kadang kurang, kadang cukup untuk 1 bulan, kadang kurang juga. Tetapi para remaja di Kampung Bager alhamdulillah ya sangat bukan peduli sih, maksudnya yaitu sangat mengerti dengan keadaan orang tuanya, sehingga mereka bisa sehingga mereka itu bisa menghemat pengeluaran seharinya dan mengurangi keinginannya. Dan yang terakhir ada yaitu lampiran dokumentasi ya. Di sini
Saya hanya menyantumkan 4 dokumentasi saja ya, dikarenakan satunya lagi saya lupa untuk memfotonya dan sampai sekarang orangnya masih sulit untuk ditemui ya. Jadi kepada teman-teman semuanya, khususnya kepada dosen mata kuliah bahasa Indonesia, saya mohon maaf sebesar-besarnya dikarenakan dokumentasinya kurang satu ya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada perkataan atau bahasa saya yang belum dimengerti oleh teman-teman semua. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau menanyakan tentang presentasi yang telah saya sampaikan, mungkin mengenai metode penelitiannya, bagaimana keantusiasan mereka ketika diwawancarai, ataupun yang lainnya, boleh silakan ditanyakan saja ya. Saya hanya membatasi kepada 2 orang penanya saja ya. Baik, jika memang mungkin ya materi yang saya sampaikan begitu jelas ya, sehingga teman-teman di sini tidak ada yang mau bertanya ya. Ya mungkin langsung tutup saja ya materi presentasi pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.